qala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara-saudaraku, para tamu Allah, para jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih anugerahkan kita umur panjang, sehat walafiat, dan yang luar biasa, kita masih Allah ringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, masjid kita tercinta ini, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan merupakan sholat subuh yang terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaulah ada kekurangannya, dan pasti ada kekurangannya, pasti Allah berkenan untuk, insya Allah Allah berkenan untuk menyempurnakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, siapa yang tidak menginginkan harapan doa-doa kita kemudian dikabulkan oleh Allah? Pasti semua kita kalau mau berdoa, sedang berdoa, pasti berharap doa-doa kita dikabulkan. Tapi boleh jadi kita pernah mengalami, merasa kok kemudian doa-doa yang kita panjatkan tidak kunjung kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud mengajarkan doa kepada kita, memohon kepada Allah perlindungan untuk 4 hal. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbil la yahsya. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari hati yang sulit sekali untuk khusyuk dalam sholat, dalam zikir, susah sekali untuk diajak khusyuk. Dan yang ketiga, wa min nafsil la tashba. Ya Allah, saya mohon juga perlindungan kepadamu dari keinginan, dari nafsu yang tidak pernah ada puasnya. Jadi yang namanya nafsu itu dikasih 3 mintanya 5, nggak ada ceritanya nafsu itu kemudian merasa puas. Dan yang terakhir, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita untuk memohon pertolongan, wa min du'a illa yusma. Ya Allah, saya juga mohon perlindungan kepadamu dari doa-doa yang aku panjatkan dan tidak engkau dengar, tidak engkau kabulkan. Ini betapa kemudian harapan satu-satunya kita kepada Allah untuk memberikan jalan keluar atas masalah-masalah kita, tapi doa kita tidak didengar. Nah, pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang terjadi ketika kita sudah berdoa dengan kesungguhan hati, berdoa dan berdoa tidak kunjung juga? Ada masalah apa yang kemudian di dalam bahasanya Al-Alama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahasanya ada mawanik dan wa'arid, ada rintangan-rintangan, ada halangan-halangan yang kemudian menjadikan doa-doa kita tidak nyampe ke langit, tidak mustajabah. Walaupun kita tahu Allah sendiri sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Tapi ketika Allah ingin mengabulkan doa, tentunya kan Allah punya syarat-syarat, ada kondisi-kondisi yang kemudian doa kita kemudian mustajabah.
Bahkan kan kalau kita belajar ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Misalkan waktu yang mustajabah ini sering kali kita lewatkan di antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan iqamah itu doanya pasti dikabulkan. Salah satu yang mustajabah juga ba'da sholat. Maka habis sholat itu memang dianjurkan kita tidak langsung kemudian assalamualaikum kemudian kita tidak berdoa, karena di situ adalah momen-momen yang luar biasa. Dan waktu-waktu yang lain di antara bapak-bapak itu seringkali juga melewatkan, boleh jadi atau sudah istiqomah di antara dua khutbah. Jadi kalau sholat Jumat kemudian khatib kemudian duduk khutbah pertama, itu kan biasanya kalau khatibnya ngerti dikasih waktu, dan biasanya baca sholawat dulu kan, Bilalnya. Momen itu luar biasa, momen mustajabah. Ada tempat-tempat juga yang mustajabah. Misalkan kalau kita umroh di multazam juga mustajabah, di masjid itu mustajabah ya, di raudhah dan di tempat-tempat yang lain. Selain nanti ada syarat-syarat yang lain, saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, selain syarat-syarat doa terkabulkan, saya ingin memulai dari mawani wa awarid dulu. Rintangan-rintangan apa saja, halangan-halangan apa saja yang membuat doa-doa kita ini menjadi tidak nyampe kepada Allah, tidak mustajab. Tentu membuat kita gelau, membuat kita kecewa. Apa yang kita harapkan dan kita haturkan kepada Allah sebagai sebuah harapan, dan doa-doa kita tidak mustajab. Al-Alama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu nulis buku Nafaisul Uluwiyah fi Masail Sufiyah. Di dalam kitab itu beliau mengatakan paling tidak ada 5 hal yang menjadikan rintangan atau halangan menjadi sebab doa-doa kita tidak mustajab, tidak dikabulkan. Pertama apa? Aklul haram wa malbasuhu, yaitu kita memakan makanan yang haram, termasuk juga memakai pakaian yang haram, dan itu ternyata menjadi salah satu sebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki sahabat Nabi itu datang dari tempat yang jauh, kemudian masuk masjid dan kemudian berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan doa-doa seperti doa yang kita panjatkan. Dan kemudian Rasulullah menyindir sahabat itu, bagaimana engkau terus mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, ya Tuhanku, dan memanjatkan doa-doamu, tetapi wamat amuhu haram, sementara dia ketika berdoa makanan yang ada di lambungnya itu makanan yang haram. Wasyarabuhu haram, sementara ketika dia berdoa makan minuman yang ada di dalam perutnya juga kemudian minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan yang lebih mengkhawatirkan kata Rasulullah, sementara baju yang kau pakai ketika kau berdoa juga baju yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doa-doamu, doa-doa kalian, sementara perut kalian engkau isi dengan yang haram, dan kemudian baju, mungkin bajunya baju takwa, baju jubah, tetapi engkau beli dengan jalan yang haram. Jadi mohon maaf bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, jadi ternyata di dalam dunia tasawuf, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu membentuk sel-sel yang kemudian selnya itu bisa selnya secara rohani mudah sekali diajak beribadah. Begitu juga sebaliknya, kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita makanan yang haram, bahkan kalau para sufi subhat aja dihindari. Karena apa? Kalau makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita subhat, apalagi haram, membentuk sel-selnya juga sel-sel yang tidak baik. Maka tidak heran kadang-kadang, ya Allah kenapa gitu ya, sholat itu berat, baca Quran 1 lembar aja kayaknya udah berat sekali gitu ya. Sementara untuk hal-hal yang bersifat mubah, yang nggak ada gunanya, ngobrol gitu ya,
sama temen ngopi 3 jam tuh khusyuknya luar biasa. Tapi kalau diajak zikir sudah mulai la ilahnya sudah 33 kali aja kok diterusin, waduh 100 nih, udah ganti posisi duduk dan sebagainya. Pengajian lama sedikit aja udah khusyuknya itu saking khusyuknya udah saking lewat aja sudah ketiduran. Tetapi betul-betul kan nonton bola kok 2 jam itu full, wah, dengan segala reaksinya, ya, ngatain pelatih, ngatain wasitnya dan sebagainya. Tetapi kenapa kemudian ternyata itu dalam dunia tasawuf itu boleh jadi karena kemudian makanan-makanan yang kemudian menjadi sel-sel dalam tubuh kita itu kemudian sesuatu yang tidak baik, haram atau bahkan syubhat. Kenapa kemudian kita setiap tahun itu dikasih kesempatan Allah untuk detox sel-sel yang haram, yang tidak baik itu lewat apa? Lewat puasa. Maka puasa Ramadan itu sebenarnya untuk secara rohani, bukan saja diet, tetapi secara rohani sel-sel yang kemudian boleh jadi tidak baik itu dirontokkan oleh Allah, diganti dengan sel-sel yang baik. Maka yang pertama, Bapak-bapak sekalian, kalau mau doa-doa kita mustajabah, ayo kita pastikan setiap apapun yang masuk lewat lisan kita, ke lambung kita, ke perut kita, kita pastikan haram, kita pastikan kehalalannya. Jangan pernah kemudian yang syubhat aja. Rumusnya kan Rasulullah mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma baina dzalika asyubhat. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang diantara dua-duanya masih ragu disebut syubhat. Pilihannya apa? Bagi orang yang mau menjaga hatinya tetap bersih, maka yang syubhat ini ditinggalkan. Karena syubhat itu ibaratnya Rasulullah mengatakan engkau mengembala hewanmu tetapi di pekarangan yang sudah mepet pekarangan orang, nanti boleh jadi kita jatuhnya kepada yang haram. Itu yang pertama. Ayo kita hindari makanan-makanan yang haram. Bahkan syubhat pun kalau kita mau semakin bersih hati kita, dan kalau sudah hatinya bersih, doa-doa kita itu langsung betul-betul mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini seringkali juga kemudian tidak kita sadari, doa-doa kita itu menjadi susah atau mendapatkan awarid atau mawani, ada rintangan yang mengabulkan doa-doa kita kalau wa israri ala dzulil ibad. Seringkali kita suka sekali zalim sama pihak lain. Ternyata hubungannya dengan hablum minan nas. Bagaimana doa-doa kita kemudian mustajab, sementara sama tetangga kita sering menyakiti, kita kemudian mengambil hak orang dan sebagainya dan sebagainya. Hati-hati dengan yang bersifat kedzaliman kepada sesama. Tidak berarti kita meringankan, meremehkan dosa kita sama Allah. Tapi kalau kita berdosa sama Allah yang berhubungan dengan hablum minallah, asal kita mengetuk pintu Allah, mengetuk maghfirah ampunannya, pertaubatan, taubat yang taubatan nasuha, selesai. Tapi kata Kanjeng Nabi, wa ma dzulmul ladzi la yatrukullahu fa dzulmul ibad. Ada kedzaliman yang Allah susah sekali, bahkan Allah tidak akan pernah menghapus kedzaliman itu, dosanya, yaitu kedzaliman kepada hamba-hamba Allah. Dan hatta yudabbiru li ba'di min ba'din, bab kalau kita zalim sama seseorang itu tidak akan pernah terhapus dosanya sebelum kita mendapatkan ridho dari orang yang kita zalimi. Dan itu Masya Allah susahnya luar biasa. Iya, kalau orangnya masih ada, kemudian kita nggak bertemu lagi, padahal kedzaliman itu akan terus kita pertanggungjawabkan. Bapak-bapak sekalian, ada yang namanya, pernah dengar hadis tentang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, Pak. Atadruna manil muflis, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Dengar kata bangkrut, para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirham wa la mata'afi. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu nggak punya dirham lagi, nggak punya uang lagi, modalnya habis.
Kata Kanjeng Nabi, bukan itu yang saya maksud orang yang bangkrut. Yang saya maksud bangkrut ini adalah orang yang nanti datang di yaumil kiamah, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zikirnya, dia membawa pahala-pahala yang bersifat hablum minallah, dia baca Quran, dia zikir, dia sholat, tetapi dia mendolimi orang, dia pernah mukul orang, dia pernah makan harta orang, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Kenapa disebut bangkrut? Ketika dia punya salah terhadap orang lain dan belum sempat mendapatkan ridho selama di dunia, maka kemudian pahala dari salatnya, pahala dari baca Qur'annya, pahala dari zikirnya itu diambil, Pak. Diambil untuk menghapus dosa-dosa yang kita kemudian pernah salah. Jadi pahala kita diberikan kepada orang yang pernah kita pukul. Dosa kita, pahala kita diberikan Allah kepada orang yang pernah hartanya kita ambil dulu selama di dunia. Dan kalau kemudian pahala yang kita bawa ke akhirat kemudian habis, sementara masih banyak orang yang kita zalimi yang belum selesai, maka dosa mereka diberikan kepada kita. Itulah disebut muflis. Jadi jangan sampai kemudian hati-hati betul, hati-hati betul. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang benar, muslim yang menjaga betul bahwa orang lain yang ketemu dengan kita selamat dari lisan kita, selamat dari omongan kita, selamat dari ghibah kita, selamat dari cacian kita. Termasuk juga kita pastikan, kita berusaha siapapun yang ketemu dengan kita selamat dari tangan kita, dari cubitan kita, dari pukulan kita, dari hak mereka yang kita ambil dan sebagainya. Dan ternyata bukan hanya itu, ternyata kalau orang yang terus-menerus mendolimi orang lain, doanya juga tidak mustajab, menjadi penghalang, menjadi rintangan doa-doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang menghalangi, yang merintangi doa-doa kita nembus langit dan kemudian mustajab diijabah oleh Allah. Yang ketiga adalah wattu'a'u ma'a ghaflati anillah. Orang berdoa tapi kemudian hatinya ghaflah. Ghaflah itu hatinya kosong. Berdoa tapi kemudian pikirannya kemana-mana. Sering apa sering? Kita berdoa kemudian ya pikiran kita kadang-kadang doanya bahasa Arab kita nggak ngerti gitu. Apalagi kemudian amin 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 aja. Jadi kalau bisa berdoa itu, saya selalu mengatakan begini, Pak, ada doa-doa yang memang dibaca nggak boleh dirubah. Doa-doa yang ada dalam sholat itu nggak boleh dirubah dengan bahasa kita. Tetapi kalau kemudian di luar sholat, maka kalau kita pakai bahasa Arab nggak apa-apa, alhamdulillah. Akan lebih baik kalau apa yang kita baca itu kita ngerti. Tetapi kalau kemudian kita di luar sholat doa dan kemudian tidak mengerti yang kita baca, maka doa dengan bahasa kita itu lebih baik. Yang penting apa? Syarat-syarat dari doa itu kemudian muncul atau kemudian ada. Syarat doa itu kata Kanjeng Nabi, apabila kalian berdoa maka falyabda bimajdidillah, maka mulailah dengan memuji Allah. Kemudian summa yusolli ala nabi, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, dan kemudian berdoalah semau kalian. Jadi yang penting ada apa? Memuji Allah dulu, kemudian baca sholawat, silahkan habis itu dengan bahasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu ya Allah, udah. Daripada kemudian kita berdoa dengan doa-doa bahasa Arab, kemudian kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita ngerti, masya Allah luar biasa. Ada doa-doa yang diajarkan dalam Quran, ya. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah lewat hadis-hadis. Kalau kita hafalkan, kita mengerti maknanya, luar biasa. Tetapi kalau enggak, doa di dalam hati, dari hati dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu kok lebih mengena gitu.
Itu maknanya. Bab kalau orang berdoa tetapi hatinya kosong, hatinya lupa, hatinya nggak ngerti apa yang didoakan, itu boleh jadi menjadi penghalang dari doa-doa kita dikabulkan. Makna dari wadu'a'u ma'aghflati anillah, doa tetapi hatinya kosong, hatinya lupa, juga dimaknai oleh para ulama berdoa tetapi nggak yakin. Ada yang nggak sering kali kita itu berdoa tapi nggak yakin. Banyak kita ini membatalkan doa bahkan sejenak setelah kita kemudian selesai berdoa. Habis doa kemudian, ya kayaknya kayak kemarin lagi deh, Allah kemudian nggak mengabulkan doa. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza sa'altumullah azza wa jalla fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kalian berdoa meminta kepada Allah, hendaklah kalian meminta dalam kondisi kalian yakin doa kalian dikabulkan. Nah, yakin itu penting. Fa inna Allah la yastajibu li abdid doa ghairi dhalli qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan mengabulkan, mengijabah seorang hamba yang berdoa tapi hatinya ghaflah, hatinya ragu, hatinya kosong, hatinya tidak yakin. Oleh karenanya kalau berdoa yakin bahwa Allah kemudian mengabulkan doa kita. Kalau tidak yakin ya kemudian batal doanya. Ini hati-hati. Maka kemudian kata amin itu berharap doa kita dikabulkan dengan keyakinan. Ini penting. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, kalau doamu engkau panjatkan tidak dalam keyakinan, engkau kosong, engkau tidak khusyuk di dalam berdoa, maka sama dengan kalian tidak berdoa. Maka agar bisa yakin itu ya kita ngerti ya apa yang ada dalam isi dari doa-doa yang kita panjatkan. Maka kemudian yang ketiga, kata Syekh Al-Alawi Al-Haddad ini, wadu'a'u ma'a ghaflah anillah, doa tapi kemudian hatinya kosong, hatinya tidak yakin ketika dia berdoa. Yang keempat, apa yang menghalangi, yang menjadi merintangan doa-doa kita ini mustajab? Yang keempat adalah ayyakuna qati'an li arhami, seseorang kemudian memutuskan tali silaturahmi, terutama kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat. Ada yang memutuskan tali silaturahmi kepada orang tuanya. Gimana doanya mau dikabulkan? Memutuskan silaturahmi sama saudara-saudaranya, bagaimana mau dikabulkan? Memutuskan tali silaturahmi sama guru-guru yang bersasa mengajarkan ilmu-ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, bahkan tentang huruf-huruf yang dengan huruf-huruf itu kita bisa belajar, bisa lebih pandai dan sebagainya. Memutuskan tali silaturahmi sahabat-sahabatnya. Hati-hati, silaturahmi itu Masya Allah luar biasa. Bahkan saya selalu mengatakan inti dari ajaran Islam itu silaturahmi. Silaturahmi itu menyebar kebaikan. Tapi kalau silaturahmi sudah kita putuskan, berarti kita memutuskan tidak berbuat baik sama orang. Bahkan tidak saja doanya tidak dikabulkan, menjadi penghalang rintangan doa-doa dikabulkan. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Karena apa? Karena Allah sendiri dalam sebuah hadis qudsi mengatakan anar rahman, saya ini Rahman, saya ini yang maha Rahman, wa khalaqtur rahim min ismi, saya telah tetapkan rahim itu sebagai nama aku, kata Allah. Aman wasolaha wasolathu wa man qata'aha badathu, maka barang siapa dalam kehidupannya selalu selalu menyambungkan silaturahmi. Menyambungkan silaturahmi itu maknanya bapak-bapak adalah bagaimana dia beraktivitas kemanapun punya komitmen untuk menyebarkan kebaikan, itu namanya silaturahmi. Jadi silaturahmi itu jangan dimaknai sekedar kita berkunjung. Silaturahmi itu maknanya kemanapun kita beraktivitas, orang yang lain ketemu dengan kita dapat manfaat dari kita.
Kalau yang sedang dagang, ya dagang itu harus sebagai cara untuk bersilaturahim. Kemudian orang yang membeli dari dagangan kita tidak kita tipu, barang yang kemudian rusak tidak kita sembunyikan, itu bersilaturahmi. Yang sedang ngajar, silaturahminya ya ketika ngajar itu ya berinteraksi dengan mahasiswa, dengan anak didiknya, dengan muridnya, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, mengajarkan dengan cara-cara yang terbaik. Siapapun dengan segala aktivitas hariannya harus bersilaturahmi. Artinya apa? Harus memastikan pekerjaan profesi apapun, setiap orang yang ketemu dengan kita harus dapat kebaikan, harus dapat rahim. Itu maknanya silaturahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim bermakna berarti orang yang ketemu dengan kita mendapatkan kedoliman dari kita. Kita kemudian merugikan dia dan sebagainya. Itu maknanya adalah ayyakuna qati'an li arhami, orang yang kemudian memutuskan tali silaturahmi. Dan yang kelima, yang menjadi penghalang, menjadi rintangan, menjadi sebab doa-doa kita tidak dikabulkan adalah musyakhinan li ba'di ikhwanihil mu'minin wa hajiran lahum bi khairi haq. Apa itu? Membenci saudara, membenci sahabat, dan kemudian tidak bertegur sapa dengan mereka dengan alasan-alasan yang tidak benar. Maka kalau kita mau doa-doa kita mustajabah, hindarkan beberapa hal. Rasulullah itu melarang kita wala tabaghadu, hidup itu jangan saling membenci. Wala tahasadu, jangan suka iri terhadap apa yang Allah titipkan kepada orang lain. Wala tabadaru, jangan saling membelakangi. Saling membelakangi itu maknanya apa? Saling menghina. Saling membelakangi itu boleh jadi bermakna saling meniadakan, saling menganggap remeh orang lain. Membelakangi itu termasuk kemudian kita ngomongin orang lain ketika dia nggak ada. Jadi jangan saling membenci, jangan saling iri, jangan saling membelakangi, jangan saling merendahkan, jangan saling ngomongin dia di belakang. Tetapi yang benar apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hidup ini sama orang jadikan menjadi saudara kita. Guyub, rukun, saling menolong ya. Saling menjaga, saling memuliakan, saling menghormati, itu yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Rasulullah memberikan kita sebuah batasan, wala yakhillu lil muslimin ayyuhajira akhahu fawqa salasi layalin. Ada batasan seseorang itu memutuskan tali silaturahmi maksimal 3 hari. Jadi lebih dari 3 hari sesungguhnya sudah ada offsetnya situ. Jadi kemudian sengaja kita memutuskan tali silaturahmi, nggak ngobrol sama mereka, benar-benar kita blokir. Kalau bahasa kita blok itu WA teman kita itu maksimal 3 hari. Setelah 3 hari kita buka tuh blokirnya. Pak Ustadz, habis itu saya blokir lagi, dihitung dari awal nggak? masih cari-cari cara. Kemudian sebelum 3 hari kita buka, habis itu kita mulai dihitung satu lagi, nggak? Poinnya adalah kalau kita mau doa-doa kita mustajabah, berbuat baiklah sama orang, jadikan mereka seperti layaknya saudara kita yang kita lindungi, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita bantu keluh kesah dan masalah-masalah mereka. Itulah 5 hal Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang ternyata menghalangi, yang menjadi rintangan doa-doa kita mustajab. Yang menarik dari 5 hal tadi, kalau kita rincikan, pertama bersifat fisik, nggak makan yang haram, nggak minum yang haram, kemudian nggak berpakaian yang haram. Yang fisik cuma 1. Yang 3 ternyata berhubungan dengan hablum minan nas. Jadi hubungan kita sama sesama itu ternyata 3 dari yang 5, itu 3-nya. Berarti apa? 60% itu kemudian menjadi penghalang. Apa itu? Pertama adalah zalim kepada
sesama. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi, dan yang ketiga adalah membenci saudara. Jadi ternyata dari yang 5, 3-nya itu berhubungan dengan hablum minanas. Maka Masya Allah, hati-hati jangan sampai kita muflis, jangan sampai rugi kita ini beribadah tetapi kita berhablum minanasnya itu juga sering tanpa sadar menyakiti, mendolimi pihak lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan tulisan-tulisan kita. Hati-hati, jari ini bisa membawa kita ke surga tapi juga bisa membawa kita ke neraka. Yang kalau kita share adalah kebaikan, maka kemudian ini tiket surga. Tapi kalau jari-jari ini mengetik hal-hal yang kemudian menyakiti pihak lain, kita share sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bisa menyeret kita ke neraka. Dan yang berhubungan dengan hablum minallah cuma satu. Apa tadi? Yaitu kita berdoa tetapi hati kita kosong, hati kita tidak yakin. Ini 5 hal yang akan menghalangi, yang akan menjadi rintangan doa-doa kita mustajab. Sementara kita pengen kan doa-doa kita mustajab. Ada satu ayat yang disampaikan oleh Allah. Allah ngasih bocoran sesungguhnya kalau doa-doa kita mau mustajab, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 186. Tadi saya baca di awal muqaddimah. Apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ternyata Allah itu akan mengabulkan doa kalau ada 5 hal. Pertama apa? Pertama, kalau mau berdoa itu sebelum berdoa harus kenal kepada siapa kita berdoa. Maka harus kenal Allah dulu. Wa idza sa'alaka ibadi itu berarti apa? Engkau harus makrifat dulu. Engkau harus kenal siapa zat yang kau panjatkan ketika kita mengucapkan ya Allah, ya Rob, ya Robbana. Ya harus kenal Allah itu. Seperti kita mau meminta tolong sama orang, masa kita nggak kenal sama orang itu? Sebab kalau kita nggak kenal sama orang itu, jangan-jangan kita ngomong sesuatu yang nggak disukai oleh orang yang kita kenal. Biasanya kita nanya orang itu senangnya apa ya? Kalau mau minta tolong gitu, pasti kita bawain, oh, senang mangga dia, kita bawain mangga. Jadi enak aja nanti kita ngomong. Kalau kamu minta tolong sama dia, jangan pernah ngomongin tentang ini ya, dia nggak suka. Ya harus ngerti dulu, harus kenal. Maka mengenal Allah Bapak itu penting sekali. Makrifat itu penting sekali. Sebab kalau kita nggak kenal kepada Allah, maka ketika kita berdoa juga tidak akan pernah khusyuk. Ketika sholat menghadap Allah juga bagaimana mungkin sholat kita menjadi sholat yang terbaik kalau kita nggak kenal sama Allah. Ketika baca Quran itu kan sedang ngobrol sama Allah. Kalau nggak terbayang Allahnya seperti apa, nggak makrifat juga susah. Itu yang pertama. Yang kedua, fa inni qarib. Idealnya doa kita kalau mustajabah itu kita sudah merasakan kedekatan sama Allah. Maka kenapa kemudian kalau di Mekah, ya di Madinah, di tempat-tempat yang mustajab itu, Masya Allah doa-doa kita itu betul-betul terasa. Karena apa? Kedekatan sama Allah, kita ngerasa dekatnya itu muncul. Kenapa ketika puasa itu kemudian doa itu mustajab? Karena Allahnya begitu dekat. Kenapa di sepertiga malam doa itu mustajab? Karena momen itu kita betul-betul khusyuk, dekat betul, ngerasain betul Allah itu kemudian hadir, kemudian kita rasakan kedekatan. Fa inni qarib, merasakan Allah hadir bersama kita di dalam momen-momen kehidupan kita. Biasanya kita itu merasa dekat sama Allah kalau masalah kita udah masalah yang pol. Kita minta tolong sama orang kemudian gak ada yang membantu, biasanya nangisnya bener-bener. Lah momen-momen kayak gitu itu yang mustajab. Maka doanya orang yang terdolimi mustajab itu karena orang yang terdolimi gak ada lagi yang diharapkan kecuali Allah. Ada kesungguhan betul. Maka hati-hati mendolimi orang. Kalau orang yang kita dolimi berdoa mustajab itu doanya.
Karena apa? Momennya dia betul-betul dekat sama Allah. Karena udah nggak ada lagi yang diharapkan orang mendolimi dia. Maka kesadaran merasakan kehadiran Allah sebelum, jadi ternyata sebelum kita mengatakan ya Allah itu harus kenal Allah dulu. Sebelum mengatakan ya Allah itu harus kita rasakan Allah hadir dalam kehidupan kita. Maka kalau habis sholat, kenapa kemudian zikir dulu itu untuk apa? Mengkondisikan hati kita itu dekat dulu sama Allah. Jangan assalamualaikum warahmatullahi langsung ya Allah, belum muncul itu. Maka zikir-zikir dulu, istighfar ya, baca Allahumma antas salam, baca subhanallah, baca alhamdulillah, Allahu akbar, baca zikir-zikir, jangan baru doa. Untuk apa? Untuk merasakan dulu. Maka ada zikir-zikir akbar, zikir bareng, itu untuk mengkondisikan kalau sudah kita merasa kemudian Allah kedekatannya kita rasakan, baru kemudian memanjatkan doa, dan itu mustajab. Baru ketiga menurut surat Al-Baqarah 180 baru berdoa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i, baru kemudian kita berdoa. Maka mengangkat tangan berdoa itu penting. Allah marah ketika orang nggak mau mengangkat tangan, nggak mau berdoa. Karena apa? Sombong, ngerasa bisa ngurusin hidupnya sendiri. Banyak orang yang sudah nggak mau berdoa, berarti sombong. Jadi berdoa itu sebagai sebuah simbol bahwa kita butuh Allah. Ya Allah, saya butuh Engkau, tolonglah aku, hajat-hajatku dan sebagainya. Apakah cukup? Berdoa saja cukup? Tidak, ternyata. Ternyata menurut Al-Quran surat Al-Baqarah 180 itu, setelah engkau berdoa, doamu kalau mustajab, falyastajibuli. Habis doa segera pantaskan diri kita untuk doa-doa kita dikabulkan. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita hindari. Bapak-bapak kira-kira begini, falyastajibuli itu kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari adalah khairu ma tatlubuhu minka fa huwa talibuhu minhu. Doa yang terbaik yang kau minta sama Allah sebenarnya engkau kerjakan apa yang Allah minta dari engkau. Jadi kira-kira kalau Bapak kita semua minta ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, ya Allah berikan aku rezeki yang halal, yang luas, yang baik. Maka kalau mau mustajab setelah berdoa kita harus ngapain? Harus kerja keras, harus disiplin, harus sungguh-sungguh. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh dan solehah. Maka setelah berdoa, doa terbaiknya kata Ibnu Athaillah adalah segera anak-anak kita berikan pendidikan yang terbaik, kita sekolahkan sekolah yang terbaik, kita didik dengan didikan contoh dari kita dan sebagainya. Ini banyak orang berdoa minta jodoh tapi nggak pernah mau ta'aruf. Ya itu itu kan doa. Oh minta ya Allah berikan aku rezeki, habis itu kalau Allah memang berkehendak Allah kaya, nanti juga Allah kirimkan rezeki. Enggak. Kalau mau rezeki ikhtiar, itu namanya falyastajibuli, segera memantaskan diri agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Kalau mau lulus ujian, jangan kemudian catatan kita bakar, kemudian arangnya kita minum dulu. Tetapi kalau mau lulus ujian habis berdoa, ya Allah mudahkan besok ujian saya, segera belajar. Itu maknanya falyastajibuli. Dan kalau falyastajibuli itu dalam bahasa yang sederhana adalah segera lakukan perintah Allah, jauhi larangannya, kerjakan ketakwaan. Kalau orang sudah takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau orang sudah bertakwa, Allah berikan jalan keluar terhadap semua masalahnya. Sudah kenal Allah, sudah merasakan kedekatan sama Allah, mengangkat tangan berdoa, kemudian berusaha maksimal. Ini empat-empatnya gugur kalau yang kelima nggak dikerjakan. Apa? Wal yu'minu bi, yakin.
udah berdoa, udah segala macam, nggak yakin, hilang itu deh. Maka terakhir itu wal yu'minu bi, dan yakinlah bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 tahapan yang membuat doa-doa kita kemudian mustajab. Dan ada 2 lagi kalau mau doa kita mustajabnya mau lebih cepat, diakselerasi. Apa itu? Yaitu da'watur rajulil muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu tidak tahu kalau kita doakan itu mustajabah. Jadi kenapa doa orang tua kita itu mustajab buat kita? Karena orang tua itu kalau doa nggak pernah ngomong-ngomong sama kita. Karena apa? Keikhlasannya terjaga. Tetapi kalau kita doa kemudian kita omongin, kemarin ente gue doain gitu. Itu jadi itu. Masya Allah, semalam itu saya diizinkan Allah sepertiga malam bangun dan semua sahabat-sahabatku aku sebut dalam doa-doaku. Itu gak jadi mustajab ya, kata malaikat. Ya, gak jadi lagi. Maka kalau doa itu kalau mustajab nggak usah kasih tahu temennya, doain. Kebayang nggak? Saya selalu membayangkan kalau seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah ini masing-masing setiap habis sholat menyelipkan doa untuk sahabat-sahabatnya, dan nggak usah diomong. Masya Allah, keren sekali. Itu kalau kita lihat secara spiritual, kalau kita bisa diperlihatkan musyahadah, itu Masya Allah. Kenapa guru-guru kita itu mustajabah doanya buat murid-muridnya? Karena apa? Mereka sebutkan murid-muridnya dalam doa-doanya dan nggak perlu ngomong. Kalian itu aku doain tiap hari, kan nggak ada guru begitu. Orang tua apalagi nggak pernah nyebut-nyebut doa-doa kita gitu. Maka sahabat sejati itu yang selalu mendoakan sahabatnya tanpa harus mereka tahu. Apalagi di WA disebutin alhamdulillah gitu. Kemarin 9 hari saya umroh, teman-teman semua selalu ada dalam ingatanku. Selalu ada dalam doa-doaku. Ya, itu kemudian malah tidak sesuai dengan hadis ini. Dan yang selanjutnya ini kalau mau doa kita cepat sekali mustajabah, kata Rasulullah, man arada ayustajaba da'watahu wa an tufarrija kurbatahu falyufarrij an mu'sir. Kalau engkau pengen diijabah doa-doamu, pengen beri jalan keluar terhadap masalah-masalahmu, mudahkan urusan orang lain. Ini ternyata rumusnya, kalau mau doa-doa kita mustajab, kalau masalah-masalah kita segera diberikan jalan keluar, yaitu bantu urusan orang. Atau bahasa yang lain, kalau doa mau cepat sedekah, mudahkan urusan orang. Gimana doa-doa kita mustajabah, kemudian di kantor kita nyusahin orang. Setiap orang mau punya urusan dengan kita kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi, mudahkan, tolong orang-orang yang ada di bumi, maka Allah yang di langit akan memudahkan urusan kita. Itu rumus paten, Pak. Kalau mau doa kita dimudahkan oleh Allah, ya mudahkan hamba-hamba Allah gitu. Bantu mereka dengan sedekah. Maka banyak orang yang mengakselerasi doa-doanya itu ngundang orang ya, kemudian tasyakuran, mohon maaf ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Orang tua sakit, mau operasi, ngumpulin orang, diajak doa bareng, kemudian sedekah, itu Masya Allah luar biasa. Dan itu betul-betul diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itulah beberapa catatan Bapak-bapak, Ibu sekalian. Hari ini kita belajar tentang syarat-syarat apa saja yang bisa menjadi doa-doa kita mustajabah.
sekaligus larangan, rintangan apa saja yang mesti kita hindari agar doa-doa yang kita panjatkan kemudian juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah titipkan ilmu yang manfaat, pemahamannya juga benar, dan insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam kebaikan, dan semoga keluarga kita juga senantiasa diberikan istiqomah sama Allah sehingga kita terus bisa bersama-sama terus menambah keimanan dan kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada kurang yang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.